Hello Mina. Chapter 80 Record of Ragnarok telah rilis dengan judul Phoebus Apollo. Di akhir chapter lalu, Leonidas berhasil melukai Apollo dengan serangannya, sehingga Apollo terlihat mengeluarkan darah. Tapi serangan pembuka King Leonidas sama sekali tidak berdampak terhadap Dewa Apollo. Dan pada chapter ini kita diberitahu mengenai senjata suci Dewa Apollo yang bernama Benang Artemis. Chapter dimulai dengan diperlihatkan penggambaran sang Dewa Apollo sebagai Dewa Matahari dengan cahaya matahari yang bersinar beserta dua bidadari yang mendampinginya. Kemudian kita diceritakan tentang senjata suci Dewa Apollo, yaitu Benang Artemis. Benang Artemis sendiri terkadang dapat berubah menjadi harpa yang dapat dimainkan sebagai alat musik yang melantunkan melodi surgawi. Terkadang menjadi perisai yang kuat untuk melindungi diri dari gada atau palu raksasa, dan terkadang menjadi panah cahaya yang dapat menembus bebatuan besar seperti dalam legenda Delphi. Yang berarti senjata ini seperti senjata ilahi milik Buddha yang dapat berubah bentuk sesuai dengan kebutuhan. Kemudian di panel selanjutnya meneruskan bagian panel terakhir pada chapter 79, di mana Heimdall berteriak bahwa serangan kuat Leonidas berhasil mengenai dengan telak Dewa Apollo, dan Dewa Apollo terlihat memuntahkan darah. Melihat itu, para tentara Sparta bersorak-sorai dengan begitu semangat. Di sisi lain, para ciwi-ciwi bidadari mereka sangat mengkhawatirkan Dewa Apollo. Tetapi Apollo hanya tersenyum. Kemudian dengan gaya yang seperti biasanya, Dewa Apollo langsung berdiri. King Leonidas yang melihat bahwa Apollo baik-baik saja mulai berteriak, "Dasar dewa brengsek!" sembari menyerang lagi dengan menggunakan senjata perisainya yang mengeluarkan pisau di segala sisinya dan berputar layaknya gasing, serta dikendalikan dengan rantai pada tangan King Leonidas. Serangan itu bernama Phalanx Enchos Prodigi. Kemudian sekali lagi dilemparkannya untuk menghajar Dewa Apollo. Di saat serangan itu akan mengenai Apollo, tetapi dengan tumpuan satu tangannya, Apollo melompat ke atas untuk menghindari serangan King Leonidas dan kembali mendarat ke lantai dengan gayanya. Melihat itu, ciwi-ciwi bidadari lantas memuji Dewa Apollo. Heimdall juga tidak mau kalah. Ia berteriak bahwa serangan itu dihindari dengan elegan. Sepertinya tidak ada luka dari serangan sebelumnya. Kemudian, Kol yang sedang menonton di sisi lain arena bertanya pada Brunhilde, walau serangan King Leonidas mengenai dengan telak, tapi kenapa Dewa Apollo masih bisa bergerak dengan bebas? Kol juga bertanya tentang benda apa yang ada di tangan Dewa Apollo. Kenapa benda itu bersinar dengan sangat terang? Brunhilde pun menjelaskan bahwa itu adalah senjata ilahi milik Dewa Apollo, yaitu Benang Artemis. Kita bisa melihat benang yang muncul dari setiap ujung jari Dewa Apollo. Kol kembali bertanya, apakah benang yang bersinar itu adalah senjata ilahi? Karena sepertinya benang itu terlihat lemah. Lantas Brunhilde kembali menjelaskan, jika benang itu bukanlah benang biasa, itu merupakan benang cahaya yang diciptakan Dewa Matahari Apollo menggunakan energi cahaya. Serta serangan yang mengenai Apollo memang terlihat mengenainya dengan telak. Tetapi sebenarnya Apollo berhasil menangkisnya menggunakan benang Artemis. Itu merupakan senjata ilahi yang bisa berubah dari senjata berubah menjadi perisai. Senjata ilahi milik Dewa Apollo adalah senjata dewa tingkat tertinggi. Kol sempat kebingungan bagaimana Apollo menggunakan benang untuk menyerang. Tetapi Brunhilde hanya menyuruh Kol untuk melihatnya dengan baik agar ia mengerti kekuatan yang sebenarnya. Di panel selanjutnya terlihat Apollo sedang memutar-mutar benang yang keluar dari ujung jarinya dan membentuk sarung tangan yang bercahaya untuk dipakai di kedua tangannya, sehingga kedua tangannya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Sarung tangan itu bernama Lyra Phoebus atau harpa cahaya. Dewa Apollo kemudian mengepalkan kedua tangannya sembari berkata, "Nah, ini dia." Dan ya, lagi-lagi para ciwi-ciwi bidadari pun lantas berteriak
bahwa Dewa Apollo terlihat begitu keren dan lebih bersinar dari biasanya. Dengan gaya khasnya, Dewa Apollo berkata, "Baiklah para wanita cantik, kalian perhatikanlah aku." Melihat gaya tengil Dewa Apollo sembari menyalakan cerutu ketengannya, King Leonidas berkata dalam hati, "Benang sialan itu menangkis seranganku. Terlebih lagi, dia telah merubahnya menjadi sarung tangan. Sungguh merepotkan. Itu sungguh terlalu mengkilat, dan hal itulah yang membuatku kesal." Kemudian Leonidas mulai memutar perisai itu ke segala arah, membuat Apollo menatap Leonidas dengan serius. Sementara Brunhilda serta para prajurit Sparta hanya tersenyum melihatnya. Tetapi Ares dan Hermes tampak mulai khawatir. Leonidas yang memegangi perisai di tangan kirinya pun berteriak, "Matilah kau!" Dan kita pun melihat Leonidas yang melancarkan serangan beruntun dengan perisainya. Serangan itu bernama Palang Asanatos. Tetapi dengan santainya Apollo berhasil menghindari seluruh serangan Leonidas dengan gayanya. Sedangkan seluruh prajurit Sparta yang melihatnya sangat terkejut dan berkata, "Apa yang..." Serangan King Leonidas meleset semua. Sementara itu Zeus yang melihat dari ruang VIP berkata, "Itu baru namanya Dewa Tinju. Dia mempunyai gerakan kaki yang bagus." Ares pun tidak mau kalah. Dia ikut berkomentar, "Bahkan dengan benang Artemis itu sepertinya Apollo tidak bisa menghalau serangan sepenuhnya." Dan kita pun melihat perisai yang menyerang Dewa Apollo tanpa henti. Kemudian Hermes menyadari arti dari kalimat, "Jangan berdiri di hadapan Sparta." Seperti yang Leonidas katakan, Hermes pun melanjutkan ucapannya. Tapi apakah Leonidas bisa mengenai Dewa Apollo secara langsung? Kita pun melihat Leonidas yang menarik perisainya kembali, kemudian memutarnya dengan cepat dan melemparkannya kepada Dewa Apollo dengan sangat keras. Namun Apollo hanya tersenyum dan terus menghindari serangan itu dengan mudahnya. Leonidas lantas meniupkan asap cerutu ketengannya agar Apollo tidak bisa melihat arah gerakan dari perisainya. Namun hal itu justru membuat Leonidas sama sekali tidak menyadari jika Apollo sudah berada tepat di sampingnya. Seketika itu juga Apollo langsung meninju wajah Leonidas di bagian kanan dengan begitu kerasnya, sehingga Leonidas sampai mengeluarkan darah dari mulutnya dan mulai kehilangan keseimbangannya. Tetapi dengan cepat Leonidas mengimbangi dirinya dengan membuat kakinya yang tadi melayang sekarang menendang rantai perisainya, sehingga perisai itu berputar untuk menyerang Dewa Apollo. Tetapi lagi-lagi Apollo mampu menghindar dengan hanya menundukkan badannya. Melihat gerakan satset dari Leonidas membuat Apollo berkata, "Kau cukup tangguh juga untuk ukuran manusia." Mendengar itu, King Leonidas pun lalu berkata, "Bagaimana kalau kau tidak menyombongkan dirimu, dasar dewa brengsek?" Leonidas pun kembali berlari untuk mendekati Dewa Apollo dan menyerang dengan gerakan yang sama dengan Falang Asanatosnya. Tetapi berhasil dihindari oleh Apollo sembari berkata, "Tapi kalau begitu tidak akan indah." Dengan gerakan satsetnya juga, Apollo pun lagi-lagi berhasil mendaratkan tinju pada wajah King Leonidas. Sementara itu Heimdall berkomentar, "Gerakan kaki yang sangat hebat dari Dewa Apollo. Dia menghindari serangan seperti angin." Dan di saat Leonidas akan membalas dengan perisainya, lagi dan lagi Apollo dapat menghindarinya, lantas meninju wajah Leonidas berkali-kali. Terlihat King Leonidas mendapatkan pukulan dari berbagai arah. Ini karena saking cepatnya gerakan Dewa Apollo, sampai terlihat dia seperti menggunakan Kage Bunshin no Jutsu, sehingga terlihat mengelilingi King Leonidas. Para prajurit Sparta melihatnya kemudian berkata, "Sial, dia hanya seperti menghajar samsak tinju. Andai serangannya bisa mengenainya. Bertahanlah King Leonidas. Jika kita bisa menghentikan pergerakan Apollo, kita pasti bisa mengalahkan dia." Kemudian di panel selanjutnya kita diperlihatkan berbagai keluhan dari prajurit Sparta. Mereka berkata, "Ayolah Apollo, terima dengan jantan. Cepat selesaikan ini. Cepat saling menghajar.
Jangan terbang terus seperti lalat. Para penonton ciwi-ciwi bidadari juga tidak mau kalah. Mereka berkata, Dewa Apollo sangat keren. Ayo, tunjukkan dia seperti apa kekuatan dewa. Namun Apollo hanya mendengarkannya. Tetapi kelihatannya Apollo sedikit terpengaruh. Kemudian Ares yang melihatnya pun berkata, ini kelihatan buruk. Apollo lantas berhenti menyerang King Leonidas. Dan terlihat sepertinya Apollo mulai baper. Sekarang Apollo lantas mengeluarkan benang Artemisnya di sebelah sisi kanan dan kiri King Leonidas. Melihat kejadian itu, Gol pun bertanya pada Brunhilda. Dewa Apollo membuat garis di kedua sisinya. Apa yang mau dia lakukan? Dan kemudian terlihat entah itu kepulan asap atau api pada dua garis yang dibuat oleh Dewa Apollo. Sembari tersenyum baper, Apollo berkata, sepertinya ringnya terlalu lebar, tapi kurasa ukuran ini akan cocok untuk kita berdua. Sontak para prajurit Sparta pun terkejut mendengarnya. Di sisi lain, Ares menutup matanya, seperti telah mengetahui apa yang akan dilakukan oleh Dewa Apollo. Kemudian melihat itu, Leonidas pun berkata, apa? Dengan wajah kesalnya dan mata yang melotot, Leonidas melanjutkan perkataannya. Apa yang kau lakukan sekarang, Dewa Brengsek? Namun dengan begitu santuinya, Apollo menjawab, apa yang kulakukan? Itu pertanyaan yang bodoh. Semuanya mengharapkan ini, bukan? Aku akan mengalahkanmu pada situasi di mana itu menjadi keahlianmu. Aku pasti akan memenuhi harapan semua orang. Karena itu merupakan tugasnya sebagai makhluk sempurna. Kemudian di panel akhir masih melanjutkan perkataan Dewa Apollo, sang Dewa Matahari Apollo yang hebat. Di chapter kali ini waktunya bagi sang Dewa Apollo untuk unjuk gigi. Tapi menurut kalian bagaimana Leonidas mengantisipasi pergerakan Dewa Apollo? Jika Leonidas tidak memiliki jalan keluar, maka sudah dipastikan bahwa King Leonidas pasti akan kalah. Oke, mungkin itu aja pembahasan Record of Ragnarok chapter 80. Sampai ketemu di chapter selanjutnya. Bye-bye.